Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pengelolaan penyakit tanaman adalah teknik pengelolaan secara biologi. Pengendalian yang disebut sebagai kelompok pengendalian biologi adalah pengendalian yang melibatkan makhluk hidup. Semua makhluk hidup, kecuali tanaman itu sendiri dan manusia. Hal itu disebut pengendalian biologi. Contoh pengendalian biologi yang pertama antagonisme, di mana suatu mikroorganisme punya sifat sebagai antagonis bagi mikroorganisme patogen tumbuhan, baik karena menjadi kompetitor ruang, kompetitor nutrisi, atau karena menghasilkan metabolit yang dapat mengganggu aktivitas patogen. Jamur saprofit diberikan di lingkungan yang baik untuk berkembang agar melakukan sisa tanaman. Jadi ada jamur patogen tumbuhan yang bisa bertahan hidup di sisa-sisa tanaman, seperti tunggul tanaman. Jadi walaupun pohon besar sudah ditebang, tunggul dan akar itu kan masih tersisa jika tidak dibongkar. Maka di dalam itu patogen penyebab busuk akar tetap bisa tumbuh. Nah, salah satu antagonis yang bisa dikembangkan adalah antagonis yang nantinya akan mendegradasi, melapukkan tunggul-tunggul itu, sehingga tidak ada lagi tempat untuk patogen tersebut bertahan hidup. Ada juga trichoderma, itu banyak diketahui sebagai antagonisme terhadap patogen tumbuhan. Tapi sifatnya di tanah juga perlu dipikirkan karena dia di tanah butuh kesesuaian hidup. Jika lingkungan di tanah itu tidak sesuai dengannya, maka dia juga tidak akan mampu bertahan hidup di sana dalam jumlah yang besar, sehingga tidak melakukan sifatnya sebagai antagonis. Nah, pemberian belerang pernah dilakukan dan diketahui dapat meningkatkan perkembangan trichoderma. Selain trichoderma, ada pula Gliocladium. Sama, ini juga jamur dan dapat digunakan untuk mengendalikan jamur bawaan tanah. Seperti yang kita ketahui sama-sama, bahwa patogen tular tanah itu menjadi patogen yang sulit sekali untuk dikendalikan karena letaknya ada di dalam tanah tertutup. Maka satu-satunya cara yang bisa kita andalkan adalah memanfaatkan mikroorganisme yang juga tumbuh dalam tanah, seperti trichoderma dan Gliocladium. Selain dengan antagonis yang bersifat langsung, ada pula penggunaan spesies non-patogenik, ya, atau jenis-jenis non-patogenik. Seperti misal Fusarium oxysporum, itu adalah salah satu patogen, tapi juga ada ditemukan Fusarium oxysporum yang bersifat non-patogenik atau tidak menyebabkan penyakit. Ada pula Rhizoctonia solani juga begitu. Ini adalah patogen, tapi juga ada Rhizoctonia solani yang tidak bersifat patogenik atau tidak menyebabkan sakit. Nah, penggunaan spesies non-patogenik ini bisa juga untuk menekan perkembangan spesies yang patogenik karena akan menjadi kompetitor baginya. Ini contoh penelitian tentang organisme antagonis. Ada Pseudomonas fluorescens dan Bacillus. Di gambar ini ada 3 gambar. Gambar 1 dan 2 itu selain diinokulasi diberikan patogen, tanaman tomat ini juga diberikan Pseudomonas fluorescens untuk gambar yang paling atas. Untuk gambar yang tengah diberikan Bacillus. Sedangkan gambar paling bawah, tanaman tomatnya hanya diberi patogen. Hasilnya bisa dilihat bahwa tanaman yang diberi Pseudomonas dan Bacillus itu tidak mengalami layu, sedangkan yang tidak diberi Pseudomonas dan Bacillus menjadi layu. Ini membuktikan bahwa Pseudomonas dan Bacillus yang digunakan itu dapat mengendalikan patogen pada tanaman tomat tersebut.
Selain yang menjadi antagonis, ada pula mikroorganisme yang bersifat PGPR atau plant growth promoting Rhizobacteria. Berarti dia kelompok. Jadi ini sebenarnya nama kelompok. Kita mengelompok-ngelompokkan mikroorganisme berdasarkan perannya. Mikroorganisme ini, Rhizobacteria atau bakteri akar, ini punya peran sebagai pemacu pertumbuhan tanaman. Ada pula yang Pange ya, plant growth promoting Pange. Jadi jamur yang punya peran untuk memacu pertumbuhan tanaman. Nah, walaupun perannya ini sebetulnya memacu pertumbuhan tanaman, tapi kadangkala dia juga masih punya sifat antagonis atau antibiosis terhadap patogen. Dan pula karena tanaman tumbuh dengan cepat, itu membuat tanaman jadi lebih sehat, lebih fit atau terbebas dari patogen. Kemudian ada juga dikenal pengimbasan ketahanan. Jika di kita ada istilahnya imunisasi. Hanya tanaman tuh nggak punya antibodi. Artinya dia nggak punya antibodi yang akan melawan patogen-patogen yang ada dalam dirinya. Kalau kita kan ada. Sehingga kalau manusia itu diberi rangsang untuk kemudian antibodinya diberi vaksin, kemudian antibodinya akan terbentuk banyak sehingga kelak ketika datang patogen antibodinya akan melawan. Di tanaman mekanismenya tidak seperti itu, tetapi bisa disebut seperti imunisasi. Jadi tanaman yang masih kecil ya, apabila terinfeksi patogen akan dapat bertahan dari infeksi patogen tersebut di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi tidak hanya patogen. Untuk mengimbas ketahanan tanaman ini tidak hanya menggunakan patogen. Kita bisa juga menggunakan mikroorganisme bukan patogen. Misal tadi ya PGPR. Beberapa atau mycorrhiza itu udah jelas. Mycorrhiza beberapa itu juga punya peran sebagai pengimbas ketahanan. Jadi tanaman ini termasuk ketahanan kimiawi yang aktif. Tanaman ini secara genetik memiliki kemampuan dan potensi untuk menghasilkan bentuk-bentuk pertahanan diri secara kimiawi. Tapi pertahanan itu belum aktif. Pertahanan ini akan aktif jika dia memperoleh rangsang dari patogen. Nah, ternyata tidak hanya patogen yang akan mengaktifkan ini. Rangsangan dari elisitor lain seperti PGPR, mycorrhiza atau mikroorganisme endofitik itu juga bisa merangsang ketahanan tanaman itu sendiri. Bahkan metabolit mikrobia saja ada yang sudah mampu merangsang ketahanan tanaman. Tumbuhan termasuk ekstrak pupuk kandang diketahui begitu. Beberapa bahan kimia itu juga diketahui dapat sebagai pengimbas ketahanan, seperti perlakuan dengan oksalat-oksalat atau dikalium natrium fosfat. Trikalium natrium fosfat itu juga bisa mengimbas ketahanan, termasuk perlakuan fisika seperti panas, air panas juga itu juga bisa mengimbas ketahanan. Sehingga karena ketahanan sudah diinduksi, maka terbentuklah ketahanan itu. Maka ketika patogennya nanti datang, tanaman sudah mengaktifkan ketahanan-ketahanan itu. Contohnya ada di kopi arabica yang disemprot suspensi Bacillus thuringiensis atau Xanthomonas campestris. Itu ternyata jadi tahan terhadap patogen Emilia pastatrix selama 5 minggu. Bila disemprot dengan Saccharomyces itu akan punya ketahanan selama 4 minggu tapi tidak sistemik. Jika tanaman kopi tadi disemprot oleh Uridosporanya Emilia pastatrix patogennya, tapi setelah patogennya di autoklaf, maka akan muncul ketahanan tanaman secara sistemik. Ya, itu pengimbasan ketahanan. Ini menarik untuk diteliti.
Ketimun yang dinukleasi daun pertama dengan organisme pembuat nekrosis akan melindungi tanaman dari patogen selama 4 minggu. Gini, kok nggak bahaya Pak? Karena yang kita inukleasi daunnya terukur ya, hanya satu daun pertama, dan nekrotis ini sifatnya terlokalisir berarti oleh tanaman itu ya, terlokalisir. Atau artinya juga ketika sudah terbentuk nekrotisnya atau tanaman sudah berhasil diinfeksi, bisa langsung dilakukan pengendalian, misal daunnya diambil dan sebagainya. Karena begitu dia terinfeksi tadi, bahkan sebelum gejalanya muncul di daun pertama itu, dia sudah mengimbas ketahanan tanaman secara utuh, secara sistemik, sehingga tanamannya sudah tahan, ketahanannya sudah muncul, dan itu berlangsung 4 hingga 6 minggu. Ketahanan itu akan bertahan 4 hingga 6 minggu. Dan ternyata ketahanan tersebut dapat dipindahkan pula ke keturunannya lewat penyambungan pada tembakau lewat kultur jaringan. Begitu. Nah, ini tadi bentuk-bentuk ketahanan tadi bisa diperoleh juga dengan beberapa bahan kimia ini. Salah satu bagian dari pengimbasan ketahanan itu adalah proteksi silang. Jadi ini bagian. Ini banyak kajiannya di virus sebetulnya. Jadi untuk tanaman yang sudah diinfeksi satu virus, dia akan tahan terhadap virus serupa atau yang kerabat dekat dengan virus itu di masa yang akan datang. Sama kan, seperti imunisasi. Tapi ini kasusnya di virus. Ini untuk di virus. Ya. Misal strain yang dilemahkan, strain virus yang dilemahkan dengan pemanasan in vivo atau pendinginan in vivo dan dengan asam nitrit itu bisa digunakan sebagai pengimbas ketahanan bagi tanaman tersebut dari virus sama atau virus-virus yang sekerabat. Nah, biasanya kemudian yang kita gunakan virus-virus lemah. Jadi bukan virus-virus ganas. Karena kita nggak bisa kendalikan jika kita inokulasi di awal dengan virus ganas, atau perkembangan belakangan menggunakan bagian dari virus tersebut, jadi tidak utuh. Partikel virus itu kan ada materi genetik dan ada protein. Materi genetik itu sebetulnya yang bahaya, yang bersifat yang bersifat virulen, sedangkan protein mantelnya itu tidak. Nah, kita bisa inokulasi virus ini dengan protein mantelnya saja. Nah, itu sudah bisa membuat cross protection ini atau ketahanan silang. Yang berikutnya dengan tanaman campuran. Ini masuk ke biologi karena yang mengendalikan itu tanaman lain gitu ya. Kita melibatkan tanaman memang, tapi bukan tanaman yang kita budidaya, tapi tanaman lain. Di Jepang, budidaya labu air itu ditanam bersama bawang daun. Ternyata kurang dapat gangguan dari Fusarium oxysporum. Gitu ya. Kemudian Pseudomonas pada akar bawang daun. Oke. Ini penjelasannya, diduga karena perkembangan Pseudomonas di akar bawang daun itu dapat mengendalikan Fusarium oxysporum tersebut. Ya, gitu. Pengendalian pasca panen termasuk yang harus diperhatikan juga ya. Jadi pengendalian penyakit itu tidak hanya di on farm, tapi juga off farm. Setelah panen itu juga penting. Perawatan buah, ya tidak hanya buah, apapun yang panen, termasuk daun, biji, dan sebagainya. Ada beberapa mikroorganisme yang digunakan, ada Pseudomonas, ada Penicillium untuk mengendalikan Penicillium, dan sebagainya. Nah, satu tantangan yang perlu direnungkan itu di pengendalian biologi adalah karena ini makhluk hidup dan dia berada dalam ekosistem, maka dia melakukan interaksi satu sama lainnya. Jika organisme itu memang sudah lama ada di dalam ekosistem itu cenderung baik-baik saja ya. Tapi ketika kita menggunakan organisme biologi yang kita eksplorasi dari tempat lain, kita kembangkan, kemudian kita introduksi ke area baru, maka
mikroflora atau mikroorganisme yang ada dalam tanah itu pasti akan merespon kehadiran organisme baru ini sebagai sebuah ancaman. Karena itu tantangannya adalah kadang organisme atau mikroorganisme yang kita pakai itu tidak selalu bisa bertahan hidup di lingkungan yang kita gunakan, di mana kita berikan itu. Karena ada resistensi dari mikroorganisme yang memang sudah ada di situ sebelumnya. Jadi perlu dipertimbangkan juga dalam penggunaan. Tantangannya ada di sana. Lagi pula belum tentu secara fisika, secara kimia juga cocok. Mungkin lahan itu kondisi tanahnya berbeda dengan tempat dia sebelumnya, maka itu juga belum tentu cocok. Karena itu salah satu saran yang diberikan adalah kalau kita mau kembangkan mikroorganisme untuk satu daerah, maka eksplorasilah dari daerah itu sendiri. Perbanyak kemudian masukkan. Tantangan berikutnya adalah sifat-sifat antagonis tadi ya, misalnya yang antagonis, dia mengantagonis patogen. Itu juga punya syarat jumlah. Artinya kalau jumlahnya sedikit, sepertinya tidak memberikan dampak besar. Kecuali memang ini kuat banget gitu ya. Tapi kan seperti itu jarang ditemukan. Maka mikroorganisme ini harus dalam jumlah besar. Sedangkan di tanah dia tidak punya tendensi apapun untuk bereproduksi dan membuat koloni dalam jumlah besar. Dia nggak butuh itu kan. Kenapa di tanah harus begitu? Sedangkan dalam jumlah sedikit itu udah cukup baginya. Atau justru dia titik keseimbangannya dalam jumlah sedikit. Kenapa dia harus memperbanyak diri sebanyak itu gitu. Itu jadi tantangan juga karena jumlah spora, jumlah koloni yang kita berikan itu pada akhirnya akan turun gitu terus. Karena memang dia tidak punya kepentingan mikroorganisme ini untuk berada dalam jumlah populasi yang banyak begitu. Maka kita perlu perhatikan juga nutrisi. Kita melepas tentara ke tanah, tapi kita tidak bekali dengan senjata dan nutrisi. Maka populasi tentara-tentara ini juga pasti akan berkurang dengan sendirinya. Itu tantangannya, karena itu antagonis tadi, tantangan antagonis. Karena itu mikroorganisme yang punya sifat pengimbas ketahanan tadi itu justru mungkin lebih menarik untuk dikaji karena dia tidak perlu dalam jumlah banyak. Kalaupun dia juga tidak perlu berada dalam jumlah banyak di waktu yang panjang, karena dia hanya perlu melakukan infeksi, melakukan kontak dengan tanaman satu kali, dan kemudian tanamannya jadi tahan. Selesai. Berikutnya dia akan turun populasinya sudah nggak masalah. Jadi kita hanya butuh ada interaksi antara tanaman kita dengan organisme-organisme pengimbas ketahanan tadi satu kali. Jadi ini lebih efektif karena kita memang nggak butuh dia dalam jumlah besar. Kalaupun dalam jumlah besar ya saat di aplikasi itu saja, kemudian melakukan interaksi, kemudian populasinya turun nggak masalah. Memang ketahanan yang diimbas ini punya jangka waktu. Setelah 4 minggu, 5 minggu turun. Ya kita inokulasi kembali saja. Seperti itu. Karena itu pengimbasan ketahanan itu banyak dipelajari juga belakangan. Ya udah lama. Lebih menarik karena itu tadi. Tantangannya lebih kecil di sisi survival dari mikroorganisme. Tapi bukan berarti kita menutup untuk mengeksplorasi antagonis ya. Karena pada dasarnya kita lihat satu mikroorganisme bisa saja punya peran yang ganda. Bisa saja dia mengimbas ketahanan tapi juga antagonis gitu. Atau ketika kita mencari antagonis ya, ternyata mikroorganisme yang kita eksplorasi dari alam itu tidak punya sifat antagonis. Jangan kemudian kita singkirkan. Siapa tahu dia punya sifat lain, misal sifat pengimbas ketahanan. Atau dia punya sifat lain, misal PGPF, PGPR gitu. Jadi itulah kurang lebih gambaran tentang pengendalian biologis dan kendala-kendala serta tantangannya ke depan. Ini menarik sekali untuk diteliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.